Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minaz zulumati ilan nur. Sahabat urban yang berbahagia, selamat datang dalam program Kurma Manis, kupas Ramadan bersama akademisi nan humanis di channel YouTube urbancity.id. Saya, Muhtar Wijaya, akan memandu jalannya program Kurma Manis. Sahabat urban, Kurma Manis adalah program spesial dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan. Kita ketahui bersama puasa Ramadan mengandung banyak hikmah yang dapat dimaknai secara multidimensi atau sudut pandang. Setidaknya ada 4 dimensi penting hasil menjalankan ibadah puasa, baik pada level individual maupun sosial, yaitu dimensi spiritual intelijen, physical intelijen, emosional intelijen, dan sosial intelijen. Menjelang berbuka puasa, dalam program Kurma Manis kita akan berbincang santai untuk mengupas keempat dimensi tersebut bersama para narasumber kompeten di bidang masing-masing seperti ahli agama atau ustadz, akademisi, serta praktisi ekonomi dan sosial. Sahabat urban, pada episode kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang mewujudkan puasa sebagai upaya memperkuat iman dan takwa. Ini sebagai dasar dari tujuan puasa yang kita lakukan sebagai muslim dan muslimah. Untuk itu, bersama kita telah hadir Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, Dr. Rusdi Hamka Lubis, SEI, MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini Ustaz ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz sudah bisa hadir di channel kami YouTube urbancity.id. Urbancity.id adalah YouTube yang mengupas tentang berbagai hal terkait dengan masyarakat urban, di mana kita pahami bersama Jakarta adalah sebagai pusatnya masyarakat urban nih, Ustaz. Karena itu kita membuat program spesial di bulan Ramadan. Baik, untuk mengawali perbincangan kita, ya bincang santai saja nih Ustaz. Diawali dengan hal yang paling mendasar. Jadi kami ingin Ustadz memberikan sudut pandang dimensi syariat Islam. Apa sih yang dimaksud dengan puasa sesuai dengan syariat Islam, Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Mukhtar. Puasa kalau secara bahasa memang menahan ya. Kemudian kalau dari istilah berniat puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, jadi terbit fajar itu yang membedakannya itu hatta yatabayyana lakum khaitul abyad minal khaitil aswad. Jadi bisa membedakan mana benang putih dan badan berarti sudah imsak gitu. Ya, Udah gitu. Itu dari secara bahasa dan secara istilah. Kemudian masih dari dimensi syariat nih, Ustadz. Apa tujuan dari ibadah puasa sebenarnya? Ya. Ramadan khususnya, Ustadz. Salah satu yang kita tahu dari tasriknya daripada siam ini di surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kamu bertakwa. Jadi ketakwaan inilah tujuan dari puasa. Kemudian kalau kita lihat ketakwaan itu menjadi tujuan, di ayat yang lain di Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah, dia termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini, bersegeralah mengharap pengampunan Allah karena sudah ada surga yang luasnya
seperti bumi, seluas bumi dan langit seisinya, dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa. Siapa itu? Orang-orang amanu yang tadi berpuasa itu. Amanu wa taqwa tadi. Dan juga ingat ketika di surah Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina mangkana taqiyya. Taqiyya ini bagian dari takwa. Jadi Allah sudah menyiapkan surga yang tadi luasnya seperti bumi dan langit, kemudian di situ sengaja dipersiapkan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Dan di setiap Jumat selalu khotib, tidak, kalau lupa dia tidak sah khutbahnya. Ittaqillah, ya, haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi seakan kadang begini, kita diberitakan bertakwa kepada Allah. Tetapi jangan kalian mati kalau tidak muslim. Berarti gini, ada tahapan-tahapan ya. Ketika orang sudah bersahadat namanya Islam. Ya. Makanya di surah di salah satu surat itu dikatakan wala taquluna aslamna walakin qulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kalian bilang kami sudah beriman, tapi kalian bilanglah kalian sudah berislam. Islam itu kemudian ada tingkatan di atasnya lagi adalah beriman. Kemudian di tingkatan beriman ini adalah bertakwa. Jadi orang-orang beriman ini kenapa disuruh berpuasa? Bagian dari atau instrumen atau latihan untuk bisa bertakwa. Apa sih arti dari takwa? Nah, takwa itu filul awamiri wa tarkun nawahi. Artinya apa? Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa larangan Allah. Oke. Nah, lalu apa sebenarnya Ustaz korelasi antara puasa dengan ketakwaan? Jadi kenapa harus takwa gitu? Kenapa yang menjadi hubungan puasa? Sementara kan puasa adalah kalau secara bahasa tadi hanya menahan lapar dan haus, kira-kira seperti itu. Lalu korelasinya dengan takwa ini apa sih sebenarnya? Ini dalam nih Ustaz. Ya. Baik, bagus sekali ya, korelasi itu hubungan ya, atau kaitan. Apa kaitan antara puasa dengan ketakwaan? Jadi gini, muttaqin itu orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tentu perintah-perintah Allah ini baik. Ya. Dan puasa ini menahan dari segala yang membatalkan ibadah puasa. Artinya menahan hajat-hajat hidup kita. Dan itu hajat kita. Tetapi Allah suruh kita untuk wukuf. Berhenti dulu itu. Untuk apa? Gini. Makan dan minum kita nafsu. Jadi nafsu yang di tubuh kita itu ada salah satu kata-kata indah lah gitu. An-nafsu katibli murrun fi an-nafsu katibli in tuhmilhu syabba ala hubbur radha wa in tabtinhu yampatim. Jadi nafsu itu adalah seperti balita atau bayi. Kalau bayi itu dikasih menyusu terus radha'ah, dia akan menyusu. Jadi makanya ada kemarin di pesantren udah masuk kelas 1 atau kelas 1 SMP, tapi dia masih menyusu. Karena orang tuanya tidak mau memberhentikannya. Tapi kalau ibu kita kan 2 tahun, cerita ibu saya udah dikasih apa ya pahit-pahit. Ada biji-bijian atau apa, kadang ada yang cabai sampai ibunya juga ikut kepedasan gitu. Ini bagian dari Allah menyetop kita terhadap nafsu kita. Sehingga gini, orang yang nafsunya lebih dominan daripada akalnya, dia akan jadi orang fasik, dia orang jahat, dia akan jadi orang rakus yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tetapi ketika akalnya lebih dominan daripada nafsunya, itulah sebenarnya orang muttaqin. Jadi ketakwaan itu adalah ketika akal, karena akal itu bagian dari hidayah, Ustaz. Bagian dari hidayah karena kan ada hidayah Al-Quran, ya kan? Kemudian hadis Nabi gitu, pekerjaan Nabi semuanya itu bagian dari hidayah. Tapi akal kita juga punya daya upaya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Disitulah sebenarnya ketika kita mau menahan nafsu kita, itu bagian olah daya akal supaya kuat melawan nafsu. Dan nafsu itu tidak terlalu
diumbar. Hmm. Jadi di stop dulu gitu. Itu boleh. Jadi sekali setahun di sini kita Allah kasih. Jadi kita berbahagia menjadi seorang muslim karena di Islam itu ada tamrin, ada latihan untuk menguasai nafsu. Dan puasa itulah adalah latihan untuk menuju takwa tadi. Ya. Nah, jadi berbagai perbuatan-perbuatan yang harusnya memang itu adalah mubah, diperbolehkan, Ya. tapi untuk jangka waktu tertentu Ayo. ya, Betul. taat atau tidak begitu. Betul. Ini luar biasa ya. Ini Kan ada begini, ada cerita tuh, ada hilah. Hilah itu seperti gini, ada pengantin baru. ya. Dia tidak kuat. Pengantin baru kan lagi panas-panasnya. Ya. Pengantin baru ini akhirnya dia cari hilah. Hilah itu cari jalan supaya halal. Tapi di bulan suci Ramadan bagaimana? Contohnya orang Jakarta dari Rawamangun. Dek, kita jalan-jalan ke Rawamangun. Istrinya nggak tahu ngapain. Pokoknya ke Kerawang gitu. Kerawang, jauh lah. Jauh, ada masafahnya lebih dari 80 kilo. 80 kilo, betul. Taruhlah ke Cirebon gitu. Sampai di Cirebon dia masuk ke hotel, dia suami istri. Kemudian, Dek, kita udah musafir. Musafir itu boleh membatalkan puasa. Ajak makan istrinya. Istrinya ikut saja karena masih koridor kan. Tapi ketika dia check-in hotel, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, ini katakan hilah. Mencari-cari jalan. Tapi Allah jangan dikelabui. Ini terus seperti itu. Ini banyak perdebatan terlalu dalam gitu membahas itu. Tapi kalau menurut saya, kalau mau jadi orang yang bertakwa, tidak usahlah mencari-cari hilah. Karena di ayat Al-Quran itu ada pada malam hari berhubungan suami istri itu dibolehkan. Jadi tidak dilarang selama 1 bulan full ya. Ya, jadi tahan aja lah dari fajar sampai maghrib, tapi malamnya berbuka dengan istri gitu. Tahan ya. Justru disitulah latihan seberapa kuat kita bisa menahan itu gitu ya. Luar biasa ini hikmah puasa, ngeri ini ya. Kalau kita dalami cukup mantap ini. Baik, sahabat urban yang berbahagia, kita rehat dulu sejenak setelah komersial break berikut ini. Baik, sahabat urban yang berbahagia, terima kasih sudah bersedia stay di Kurma Manis, Kupas Ramadan bersama akademisi dan yang berkompeten, yang humanis. Program spesial bulan suci Ramadan, bincang-bincang santai jelang berbuka puasa bersama Ustadz, akademisi, serta praktisi ekonomi dan sosial. Pada episode kali ini, masih bersama saya narasumber Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Dr. Rusdi Hamka Lubis, SEI MSI, untuk melanjutkan pembahasan tentang mewujudkan puasa sebagai upaya memperkuat iman dan takwa. Baik Ustadz, kita lanjut kembali perbincangan santai kita terkait dengan keimanan dan ketakwaan sebagai dasar dari tujuan puasa Ramadan. Nah, tadi kita sudah bahas berbagai hal terkait dengan ketakwaan dan keimanan. Sekarang saya ingin eksplor lebih jauh terkait dengan puasa yang seperti apa sih yang bisa menghantarkan kita menuju keimanan dan ketakwaan yang kuat, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana sih puasa yang bisa mengantarkan ketakwaan? Pertama tentu menghindari dari yang membatalkan puasa. Serta merusak ibadah puasa. Seperti melihat aurat perempuan, melihat kejelekan atau acara-acara yang tidak bagus ya. Nah, itu termasuk atau kalau tidur sepanjang hari di bulan suci Ramadan tentu sepanjang waktu. Iya, mengurangi puasa pahala puasa kita dan kualitas puasa kita. Tentu benarnya gini, ketika kita berbicara syam itu tidak disempitkan dari puasa saja, tetapi Ramadan secara utuh. Ya. Ramadan itu bulannya syam, bulannya tilawah, bulannya mabit di masjid ya, bulannya berbuat baik, bersedekah, kemudian bulannya
saling membantu sesama saudara kita. Tentu ini semuanya kaitannya dengan Ramadan yang Allah lipatkan, gandakan pahala-pahala. Jadi orang yang bagus dan bertakwa itu adalah ketika Ramadan itu kemudian puasa itu bisa dia merasakan empati bagaimana susahnya orang dan juga dia menahan dari amarah ya. Amarah ini kan tentu bisa ada aja yang membuat kita marah gitu. Betul. Tapi ketika kita ini shaim, saya puasa, katakan saya puasa. Bukan berarti nanti saya sudah puasa kita duel, jangan. Jangan. Tapi carilah penyelesaian yang lebih baik. Jadi orang akan lebih arif dengan berpuasa. Jadi dan juga puasa yang bagus itu adalah puasa yang biasa-biasa saja ketika berbuka. Memang berbuka ini kan farhah. Farhah itu indal iftar wa inda liqa'i rabbih. Jadi ke orang puasa itu hal-hal yang sangat membahagiakan. Di luar bulan suci Ramadan, kita itu jarang nungguin maghrib. Ya. Kalau kadang, gua maghrib aja begitu ya kan. Ya. Tapi ketika bulan suci Ramadan, kapan maghribnya gitu. Bahkan azan asar pun seakan-akan azan maghrib gitu. Ya. Gitu. Padahal tidak. Jadi mungkin begitu. Jadi puasa kita itu bisa menghindari dari dan juga mengoptimalkan kebaikan-kebaikan dan juga kalau yang biasa tilawah cuma 1 juz sehari mungkin bisa jadi 5 juz begitu. Kemudian berbuat baik, berempati dan juga membiasakan kebaikan-kebaikan yang lainnya lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Oke, Ustadz, ini sangat menarik ya pembahasan kita di kesempatan kali ini. Ada pertanyaan menggelitik begini, Ustadz, bahwa puasa itu kan latihan. Iya. Latihan itu kan tentu ada ujung begitu ya. Ada ujung kemudian nanti mencapai sukses begitu. Nah, tolak ukur dari kesuksesan itu adalah pasca puasa, Ustadz. Betul. Pasca puasa. Nah, sejauh mana implementasi pasca puasa itu apakah lebih baik dari saat puasa atau justru malah lebih menurun begitu, Ustadz. Nah, ini yang menggelitik adalah bagaimana sih supaya kita itu minimal bisa konsisten amaliyah yang dilakukan di puasa juga kita implementasikan pada saat di luar bulan puasa. Bagaimana, Ustaz? Ya. Baik. Ada satu istilah ya. Khairul amali audamaha wa in qalla. Jadi sebaik-baik amal itu adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Iya. Tidak bagus juga begini. Ketika bulan suci Ramadan dia baca Al-Quran banyak, kemudian banyak gitu. Tapi selepas dari bulan suci Ramadan, udah nggak ada diskon, enggak lah gitu kan? Ya, nggak ada. Justru sebenarnya nilai-nilai Ramadan itu harus kita bawa-bawa terus. Nah, itulah muhasabah kita itu dan Rasul juga mengingatkan kita bahwa orang yang sukses itu di dunia adalah orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Dan kemudian harus lebih baik dari hari esok. Kalau Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan tilawah kita, puasa kita, tapi memang berat ya. Saya juga merasakan begitu. Berpuasa di bulan Ramadan itu meskipun kita jarang puasa, tetapi kayaknya biasa aja. Tapi kalau berpuasa di luar Ramadan, hari saum yaumil isnin wa saumul khamis itu berat sekali karena ini seperti kita ngantor ke sekolah, ke kantor, itu rapat itu ada makanan, ada minuman. Tentu kita jadi seperti korban begitu. Seperti korban orang makan enak gitu. Makanya kadang saya sendiri juga merasakan bahwa berat, tetapi kalau orang yang sudah biasa, sebenarnya puasa itu kan menyehatkan. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Dan ternyata pakar-pakar kesehatan pun, jadi kalau sebelum operasi itu kan disuruh puasa dulu. Artinya apa? Bagus tuh puasa itu untuk mengukur gula darah, puasa dulu gitu. Jadi di dalam laparnya kita itu sebenarnya adalah bagus. Justru yang tidak bagus atau tidak sehat itu adalah yang terlalu kekenyangan. Karena di tubuh kita itu ada
harusnya di lambung kita itu terbagi 3. Terbagi 3. Iya. Ada unsur udara, Udara. ada unsur air, ada unsur makanan. Ini enggak, makanan semua. Makanan semua. Apa gitu. Gorengan gitu. Ya, sehingga udara dan air tidak punya tempat gitu. Karena memang kita itu puasa baru levelnya mengancam, Ustaz. Nah, ya kan? Ketemu kolak itu sebelum buka, awas, nanti saya makan. Iya. Ya. Oke. Nah, baik, yang berikutnya, Ustaz. Tadi kan kita sudah bahas, mudah-mudahan kebiasaan berpuasa di Ramadan itu bisa terbawa setelah Ramadan. Nah, ada pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih puasa itu menjadi istimewa, Ustaz? Ini kan Allah menjamin bahwa puasa itu adalah Allah yang akan mengganjarnya sendiri, begitu, Ustaz. Jadi kenapa sih bisa seperti itu? Kan amalan-amalannya juga yang lain juga bisa, sholat dan lain sebagainya. Nah, kenapa puasa kemudian begitu istimewa di mata Allah? Ya, baik. Ramadan ini memang sesuatu yang istimewa karena setiap waktu itu kan punya keistimewaan. Ya. Satu pekan itu yang istimewa di Jumat. Ya. Kemudian di tahun itu ada yang istimewa Ramadan. Ramadan itu ketika datang Ramadan, ghuliqatis syayatin wa putihatil abwabul jannah gitu. Jadi setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka. Itu kan istimewa sekali kan? Ya. Nah, jadi ketika datang Ramadan itu bahwa ini adalah sesuatu yang berkah karena pintu berkah itu dibuka semuanya. Itulah istimewanya. Dan istimewanya lagi bahwa ibadah ini tidak bisa disombongkan. Ibadah Ramadan itu nggak bisa disombongkan. Wah, dia hebat gitu. Jadi orang yang berpuasa pun yang harus dipuji. Karena apa? Oh, dia hebat puasa, full seharian, nggak makan, nggak minum gitu. Jadi jangan dipuji karena memang itu kewajiban. Tapi kalau mungkin Senin Kamis itu udah hebat lah. Karena kan banyak godaan tapi bisa puasa. Tapi kalau Ramadan, tetapi Allah tahu siapa hambanya yang berpuasa. Makanya hanya Allah yang tahu kita benar tidak puasanya. Nah, ya mungkin kita juga tahu kan. Oh, tadi saya berenang sambil minum gitu. Itu merusak pahala juga. Atau merusak ibadah puasa kita juga. Ketika mata kita tidak bisa gudul basar. Oh, ada perempuan cantik lewat, kita masih melihat. Karena kadang kata Ustadz Dasad Latif kan dilihat dosa, nggak dilihat yang bagus gitu. Jadi ini tentu tantangan tersendiri. Kalau kata Ustadz Zainuddin FZ, ya lakal ula wa alaikasan ya. Jadi melotot aja kedipan kedua sama itu memang anugerah kita, tapi kedipan kedua biasa. Makanya kadang orang itu lihat yang bagus-bagus itu matanya udah nggak berkedip gitu. Nah, itu salah juga. Ya, gitu mungkin. Oke, baik, sebagai penutup Ustaz, tingkatan puasa dan amaliyah yang menopang agar puasa kita tidak sia-sia. Tadi sudah diberi keistimewaan oleh Allah. Allah juga menilai sendiri dan akan membalasnya sendiri dari apa yang kita lakukan. Karena puasa bukan sesuatu yang bisa ditonjolkan begitu ya. Karena nggak tahu di balik misalnya pintu kita minum terus kita bilang puasa, saya nggak tahu. Oleh karena itu mungkin Allah akan membalasnya, dan Allah yang sangat tahu siapa sebenarnya yang hambanya yang puasa, yang benar-benar puasa atau yang cuma puasa-puasa doang gitu, Ustaz. Nah, karena itu sebagai penutup, seperti apa tingkatan-tingkatan puasa dan bagaimana supaya puasa itu tidak sia-sia yang kita lakukan, Ustaz? Ya, analogi tingkatan saya lebih tertarik mengimplementasikannya dari analogi seperti aslama, amanah, wattaqau. Artinya ketika dia baru Islam, dia hanya baru berpuasa. Tetapi amalan-amalan yang lain atau bahkan dia berpuasa seperti ayam ditaruh di kandang, tidak sholat, tidak apa, tapi berpuasa. Puasanya sah. Tetapi ada amalan lain seperti sholat fardu dia tidak laksanakan. Ada orang-orang berpuasa seperti ini. Ya, mungkin kita tidak bisa menghitung kayak balita anak saya TK di setengah hari gitu, jam 12 itu bukan berpuasa tapi melatihan saja. Tapi kalau sudah taklif, orang yang sudah dewasa kemudian sudah dibebani kewajiban,
dia berpuasa tapi dia hanya melakukan tidak makan dan tidak minum saja, kemudian dia tetap melakukan kemaksiatan, dia tetap meninggalkan sholat, kewajiban yang lain, itu baru tahap aslama. Dia berislam. Ya. Tapi ketika dia amanah billah, ya tentu amanah itu tasdiqu bil qalb wal ikrar bil lisan wal af'al bil arkan. Artinya dia meyakini dengan hatinya, kemudian mengucapkannya dengan lisannya, kemudian melakukannya dalam jawarihnya, dalam tubuhnya. Tentu ini sudah seorang yang muslim yang baik. Ya, muslim yang baik sudah melakukan semuanya, ya. Tentu ada kekhususan lagi buat orang-orang yang istiqomah. Jadi ketika dia udah beriman, kemudian dia udah baik, tetapi dia tidak bisa membawa ini ke bulan yang lain. Nah, kalau orang yang bisa membawa ini ke bulan, itulah bertakwa. Ya, ketika dia audama itu continue. Dan itu menjadi kepribadiannya dia. Ada kan orang waktu lagi Ramadan, dia soleh banget. Dia keluar dari Ramadan itu udah kembali. Roja'u ila sayatihin. Dia kembali ke setan-setannya gitu ya. Kembali ke asal ya. Ya, kembali ke asal. Tapi nauzubillah. Ya, kalau dia audama, dia konsisten, dia continue, tentu ini menjadi muttaqin. Mudah-mudahan kita semua bagian dari muttaqin. Amin. Luar biasa perbincangan santai kita pada kesempatan kali ini, Ustadz. Terima kasih atas kesediaannya dan bergabung di channel YouTube urbancity.id. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk pemirsa yang menyaksikan dimanapun. Sahabat Urban yang berbahagia, demikian bincang-bincang santai kita tentang mewujudkan puasa sebagai upaya memperkuat iman dan takwa bersama Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Dr. Rusdi Hamka Lubis, SEI MSI, dalam program Kurma Manis Kupas Ramadan bersama akademisi non humanis di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kesuksesan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya Muhtar Wijaya, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.